akan ikut menyusul. Oke, baik, kita mulai saja perkuliahan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas kelanjutan dari kuliah kita di manajemen biaya minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang struktur, ya, struktur dari manajemen biaya dalam bentuk klasifikasinya. Hari ini kita akan lanjutkan untuk melihat basic konsepnya, konsep dasarnya. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita yang kemarin. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Prinsip pada struktur kemarin itu, di klasifikasi kemarin itu, kita harus memahami tentang posisi, ya. Posisi manajemen biaya itu di antara beberapa keilmuan yang lain dalam akuntansi. Ya, karena kemarin saya sudah menggarisbesari bahwa fungsi dari manajemen biaya kita lebih fokus kepada pengendalian. Ya, prinsipnya ada di situ, pengendalian. Jadi bukan pada penyusunan laporan lagi, tidak. Kalau penyusunan laporan itu cukup selesai di akuntansi biaya atau akuntansi manajemen, selesai sampai di situ. Tetapi di manajemen biaya itu sudah memanfaatkan informasi yang kita peroleh dari akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu untuk kita gunakan sebagai dasar pengendalian. Oleh karena itu kemarin saya sudah memberikan beberapa faktor pendukung yang nanti bisa kita gunakan sebagai bahan atau sudut pandang yang berfungsi sebagai bagian dari keputusan yang harus kita ambil. Ya. Misal kalau kita memang mau meningkatkan kapasitas produksi misalnya seperti itu, kita kan tidak bisa hanya melihat dari sisi berapa banyak bahan baku yang kita miliki. Tidak. Jadi kita akan perluas lagi dengan biaya-biaya yang lain, termasuk seberapa banyak jumlah jam tenaga kerja yang harus kita keluarkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian seberapa besar keterserapan produk kita di pasar. Nah, dari beberapa itu nanti kita akan coba lihat bagaimana pembebanan biaya yang ada pada masing-masing. Nah, kalau pembebanan biayanya itu memang masih belum efektif, maka dari berbagai macam indikator tadi atau sudut pandang tadi, kita gunakan dulu untuk menyempurnakan pembebanan biayanya. Ya. Nah, kalau nanti pembebanan biayanya sudah bagus, baru beberapa sudut pandang itu nanti kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan alokasi biaya yang harus kita keluarkan. Sehingga jika alokasi-alokasi itu sudah masuk ke masing-masing pos, maka kita bisa menghitung berapa jumlah besar biaya yang harus kita gunakan untuk, yaitu tadi, memutuskan naik atau tidak kapasitas produksinya. Nah, seperti itu fungsi dari manajemen biaya. Nah, oleh karena itu, maka kita sekarang coba melihat beberapa konsep dasar yang ada pada pembebanan biaya. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, monggo. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, jika memang belum ada, materi ini sudah saya share di grup, ya, nanti bisa di-download. Dan harapan saya
pada saat saya menyampaikan ini, kalian juga ikut menyimak tentang materinya. Ya. Terus nanti kalau ada beberapa yang belum paham, silahkan ditanyakan. Atau kalau memang ingin menambah lebih pemahamannya, ini, bagi yang kemarin berencana untuk mencari bukunya, harusnya di dalam buku itu ada beberapa informasi yang lebih banyak lagi, lebih kompleks, lebih komplit. Ya. Karena yang saya sampaikan di sini kan hanya ya namanya PowerPoint ya, kan hanya poin-poinnya saja. Ya, penjabaran yang lebih kompleks itu ada di buku. Ya. Sehingga mungkin ada yang belum disampaikan oleh Pak Arif di buku ada. Nah, jadi itu akan lebih baik lagi jika digunakan untuk bahan belajar. Oke, di dalam konsep dasar ini nanti ada 5 hal yang harus kita pahami. Yang penting itu untuk kita ketahui dulu ketika kita akan menggunakan manajemen biaya. Yang pertama adalah framework-nya atau sistem framework-nya. Ya. Itu paling utama, makanya saya taruh di posisi 1. Karena kerangka, ya, kerangka itu merupakan sebuah pola atau merupakan sebuah bagan alur, ya, yang nanti harus kita ikuti SOP-nya ketika melakukan aktivitas tersebut. Kalau tanpa ada bagan yang jelas, tidak ada framework yang jelas, bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak konsisten. Gitu ya. Hari ini melakukan begitu, mungkin besok dengan kejadian yang sama kita melakukan hal yang berbeda lagi. Karena tidak ada basic konsepnya. Nah, framework itu merupakan basic konsep dalam sebuah sistem. Ya, makanya untuk menjaga standarisasi proses, sistem framework itu memang harus ada. Itu pertama harus kita pahami nanti. Yang kedua, cost segment-nya. Ya. Bagaimana pembebanan biayanya? Dengan metode apa? Ya, bisa jadi ada direct tracing. Ya. Nanti kita akan membebankan langsung ke objek yang menimbulkan biaya itu. Ada driver tracing. Nanti kita bebankan berdasarkan siapa yang menyebabkan munculnya biaya itu. Atau seperti anggaran saja, kita gunakan fungsi allocation. Jadi diberikan kelompok-kelompok alokasi, kemudian dari masing-masing alokasi itu kita berikan support berapa maksimal yang bisa kita sampaikan. Nah, apa seperti itu? Nah, ya tergantung. Semua metode itu pasti ada fungsi, tergantung dari situasi di mana metode itu digunakan. Nah, oleh karena itulah maka yang paling harus kita ketahui adalah kondisi seperti apa dengan menggunakan metode yang bagaimana. Nah, jangan sampai salah pasangan ya, bahaya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah product and service cost. Ya, jelas. Karena memang orientasinya ke sana. Bisa barang, bisa jasa, ya, yang akan menimbulkan biaya itu. Kemudian yang keempat adalah external financial statement. Ya. Jadi yang disebut eksternal itu sebenarnya bukan kok perusahaan lain, gitu. Bukan ya, tidak. Tetapi semua hal yang ada pada sebuah dalam sebuah posisi manajemen biaya itu, karena memang tidak bersentuhan langsung dengan bagian keuangan, tidak bersentuhan langsung dengan accounting, maka data yang ada di bagian manajemen biaya sepenuhnya itu berasal dari support bagian keuangan, akuntansi keuangan. Ya. Sehingga karena supportnya itu berasal di luar dari konteks laporan biaya, maka data itu disebut external statement. Ya. Jadi eksternal itu di luar dari bagian, gitu ya, bagian yang menangani. Jadi bukan berasal dari perusahaan di luar usaha kita, bukan. Ya. Karena bagian di manajemen biaya itu hanya spesifik pada penanganan biaya, sedangkan data yang dipakai dari biaya itu berasal dari data informasi laporan keuangan. Maka informasi laporan keuangan itu dianggap sebagai eksternal finansial. Nah, dan yang tidak
Kalau lupa ya jelas cost management sistemnya. Ya, bagaimana sistem akuntansi biayanya atau manajemen biayanya ya. Nah, di sini ada beberapa hal seperti ini yang nanti akan kita coba paham. Nah, sekarang kita lihat ke framework dulu. Yang namanya framework di mana-mana ya pasti ada 3, input, proses, output. Sebenarnya itu belum selesai. Di situ nanti ada outcome sebenarnya yang harus kita perhatikan setelah output ini ya. Cuman di sini outcome-nya itu diwakili oleh user. Ya, diwakili oleh user. Nah, yang harus kita pahami saat ini adalah di masing-masing bagian, input, proses, output, itu apa saja yang harus kita siapkan. Yang jelas inputannya adalah data transaksi. Ya, data transaksi yang berasal dari aktivitas ekonomi, kan pasti itu kan. Nah, itu sudah, itu tidak perlu dilakukan lagi dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya, setiap kejadian ekonomi yang kemudian menimbulkan suatu transaksi, maka disebut dengan nama economic event. Dan transaksional itulah nanti yang akan menjadi sebuah cost. Nah, kemudian dari data cost itu diapain? Nah, proses kan. Prosesnya mengapain aja? Ya ada 5 itu. Ya. Mulai dari collecting-nya, ya dikumpulkan semuanya yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Classifying, ya dikelompok-kelompokkan. Oh, ini bahan baku, ini tenaga kerja, langsung, tidak langsung, overhead, dan seterusnya. Atau misalkan pengelompokannya itu berdasarkan dari drivernya, atau pengelompokannya berdasarkan aktivitasnya. Nah, itu terserah, tergantung dari metode. Nah, kemudian summarize, ya summarizing, kita simpulkan. Kita simpulkan menjadi sebuah data laporan biaya. Nah, setidaknya kalau saya mengatakan seperti ini, kan sudah bisa bayangin ya, karena sudah pernah nempuh manajemen, akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Nah, laporan yang kita keluarkan dari mekanisme yang ada pada akuntansi manajemen atau akuntansi biaya itulah yang kita sebut dengan nama laporan biaya. Dan laporan biaya itu bagian dari summarizing-nya itu tadi. Nah, sehingga collecting, classifying, dan summarizing itu sebenarnya ada di mana posisinya? Ya akuntan yang menangani masalah akuntansi. Jadi, biaya itu ada 2 yang terakhir itu, yaitu analyzing dan managing. Ya. Analyzing pasti, kita analisis. Nah, apakah polanya sudah benar. Jadi secara metode dulu. Oleh karena itu kita harus kuasai metode yang digunakan apa. Nah, kalau metodenya sudah oke, baru kita lanjut. Ya, lanjut kemana? Analyzing-nya tentang pembebanan biayanya, tentang efektivitas efisiensinya, tentang ketercukupannya, tentang prediksi untuk kedepannya. Nah, dengan berbagai macam dasar yang kemarin sudah kita bahas di klasifikasi itu. Nah, setelah analyzing itu akan menghasilkan sebuah temuan nanti. Nah, temuan itulah yang kita gunakan untuk melakukan managing atau pengendalian. Oh, ternyata kita kalaupun melakukan penambahan kapasitas produksi, maka maksimal penambahan kapasitas produksi yang kita bisa lakukan itu hanya sebesar 10% dari kapasitas produksi normal. Nah, sekarang dari mana angka 10% itu? Nah, ini hasil dari analyzing. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita baru manage. Kalau memang itu sudah kita manage, benar-benar 10%. Sebab kalau lebih, itu bukan berarti, bukan kok kemudian kita mendapatkan keuntungan tambahan, tidak. Tetapi malah ada pembebanan biaya tambahan. Nah, karena harus pas. Gitu ya. Nah, kemudian kalau itu sudah jadi, maka output-nya keluar dalam bentuk financial report. Ya. Financial report-nya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah special report, yang kedua adalah financial statement. Ya, 2 jenis itu.
Nah, special report itu biasanya keluar hanya jika ada orderan. Orderan dari pihak yang mau ngambil keputusan yang pasti. Katakanlah tadi, ini tadi kan kita bahas tentang peningkatan kapasitas produksi ya. Saya mau lihat, misalnya begitu, ada bagian yang ngomong ke bagian manajemen biaya. Saya mau lihat apakah jumlah kapasitas mesin ya yang ada di tempat kita itu sudah optimal atau belum. Misalkan begitu. Hanya mau melihat kapasitas mesinnya. Sebab nanti keputusannya adalah menambah mesin baru atau cukup dengan mesin yang ada. Nah, kondisi seperti itu disebut special report. Karena memang mengkhususkan pada informasi tertentu terkait dengan jam kerja mesin. Ya, itu contohnya. Yang lain juga begitu. Selama memang hanya fokus pada satu bagian saja, maka dia masuk kategori spesial. Kemudian financial statement ya, laporan keuangan. Ya jelas laporan keuangan umum aja, kan? Ya. Tapi ya jangan dibayangkan laporan keuangannya podo karo sinenggone akuntansi keuangan. Enggak ya. Karena kita bicara di manajemen biaya. Jadi ya laporan tentang biaya aja. Nah, itu kalau dalam status akuntansinya. Kemudian dua berikutnya itu adalah data pendukung. Yang pertama adalah budget, yaitu anggaran. Jadi anggaran itu adalah suatu hasil analisis yang bisa kita gunakan untuk membuat asumsi aktivitas di periode yang akan datang selama sekian waktu. Ya. Jadi ketika hasil analisisnya tadi salah satunya kan proyeksi kan. Nah, proyeksi itulah nanti bentuk informasinya berupa anggaran. Ya. Jadi nanti akan melakukan seperti apa, terus kemudian apa aja di situ yang dibutuhkan untuk biayanya, kemudian berapa nilai dari biaya-biaya itu. Nah, di situ nanti akan muncul. Ya. Nah, oleh karena itu nanti akan muncul dalam model seperti budgeted, ya, yaitu pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Nah, seperti itu. Masalah jumlah periodenya itu berapa lama, itu monggo. Tergantung kebutuhan informasinya. Karena hal seperti ini bukan sesuatu yang rutin harus disajikan setiap awal tahun. Tidak. Ya, tidak. Kalau kalian mencoba mencermati kembali perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya atau akuntansi manajemen dari sisi periodisasi waktu pelaporan keuangannya, maka akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu lebih fleksibel. Jadi tidak ada keharusan yang setiap bulan, setiap 6 bulan, 1 tahun membuat laporan, tidak ada. Ya, karena laporan itu baru akan ada jika beberapa data terkait dengan biaya dibutuhkan untuk tadi membuat eksekusi. Ya, tapi kan tidak mungkin itu tidak ada proses pengambilan keputusan, kan tidak mungkin, ya kan? Nah, yang jelas pasti ada, cuman periodisasinya kan tidak pasti. Kadang setiap bulan pas ada rapat, kadang juga tidak harus tiap bulan, misalnya 1 minggu sudah dibutuhkan, kadang beberapa bulan baru dibutuhkan. Nah, oleh karena itu data-data itu nanti secara akumulatif kalau menghasilkan suatu hal berkait dengan budget akan menghasilkan sebuah rencana belanja atau rencana pendapatan. Kemudian output yang keempat adalah performance report. Nah, performance report itu lebih banyak mengarah ke deskripsi hasil analisis dan perencanaan proses managingnya. Ya, di latar belakangnya adalah hasil analisisnya. Kemudian dari hasil analisis itu ada tindak lanjut dalam bentuk managing. Nah, itu sebuah bentuk performance report. Nah, semuanya itu nanti akan diberikan kepada user. Ya, diberikan pada user, penggunanya. Nah, pengguna itu akhirnya memanfaatkan informasi itu tadi. Ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan transaksi berikutnya. Maka muncul transaksi baru, dan itu akan kembali lagi menjadi input. Nah, sehingga ada siklus gitu ya. Ada siklus yang berputar terus seperti itu. Nah, bisa dibayangkan kalau ada dalam satu sisi di framework ini tadi berhenti,
ya maka di sini juga berhenti, tidak akan ada inputan, sehingga prosesnya akan terhambat, gitu ya. Karena sifatnya adalah siklus, ya, di mana ada satu sisi yang terhambat, maka akan menyebabkan keterhambatan di sisi yang lain. Nah, ini kalau kita sinkronisasi dengan internal dan eksternal user tadi. Karena kalau user itu kan macam-macam, gitu ya. Bahwa sistem informasi akuntansi itu dimanfaatkan berdasarkan dari kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu ada yang butuh dari sisi sistem akuntansi keuangan, ada yang butuh dari sistem manajemen biaya. Nah, kalau yang dari manajemen biaya inilah yang akan digunakan untuk pengendalian, ya, karena untuk pengambilan keputusan tadi, dan dia dilakukan oleh internal user. Nah, data yang dipakai adalah dari akuntansi biayanya. Nah, sedangkan semua data biaya itu tadi bersumber dari eksternal usernya siapa? Ya, akuntansi keuangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu cost segment-nya. Asumsinya kita pakai 4 ya, 4 metode itu ya. Ada direct pricing, ada travel pricing, ada 3 ya, dan allocation. Ya. Oke, contoh ini ya, contoh. Ini tahunnya agak lama, tidak apa-apa ya. 2013. Itu ada cost. Ya, otomatis kan, karena 2013 ke 2014 kan ada proses. Di mana ini adalah 1 tahun yang kita akui sebagai satu periode akuntansi. Nah, muncullah beberapa cost, ya, dan kemudian menjadi expense, ya, beban, expand terus begitu, ya, sehingga nanti di akhir tahun 2014, ya, muncul yang namanya income statement. Bisa laba rugi, bisa neraca, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, dari data laporan keuangan seperti itulah nanti kita mencoba memahami expand yang terjadi karena adanya cost itu tadi, itu dibebankan dengan cara seperti apa. Ya. Nah, cara inilah nanti yang kemudian akan kita definisikan. Oke, sekarang kita mulai mencoba lihat definisinya itu dari cost. Ya, tadi kan saya bilang, cost jadi expense. Nah, otomatis cost dan expense beda dong. Ya, kalau dulu memang kalian masih menganggap antara biaya dan beban itu sama. Nah, sekarang itu kita harus mulai memisahkan. Pada prinsipnya tidak sama. Nah, coba bisa dibaca itu dasar teorinya. Cost adalah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi di masa yang akan datang. Berarti ketika kita itu mengeluarkan cost, itu posisi hasil dari cost yang kita keluarkan itu belum nampak. Ya, belum nampak, maka kita akui itu biaya. Nah, terus expense apa? Biaya yang manfaatnya telah digunakan. Jadi expired di situ itu bukan kedaluarsa maksudnya ya, tapi telah dipakai. Ya, berarti apa kalau setelah pakai itu? Kalau telah pakai itu kita sudah tahu bahwa kemungkinan atas penggunaan biaya ini tadi apa yang akan dihasilkan. Kalian sekolah, misal begitu, tiap semester bayar. Oke. Nah, ketika kalian bayar, itu ya sudah bayar aja. Hasilnya apa? Ya belum tahu, gitu ya. Belum tahu. Minimal hasil tercepat yang kalian ketahui kan di akhir semester, yaitu nilai dan IPK. Ya, minimal itu ya. Walaupun sebenarnya yang dicari bukan itu. Tetapi setidaknya itu kan simbol. Simbol yang bisa kita gunakan untuk menganalisis keberhasilan.
Kalau IPK-nya tinggi, diasumsikan ya berhasil daripada IPK-nya yang rendah. Walaupun kenyataannya belum tentu. Nah, artinya apa? Sudah terlihat hasilnya itu. Sehingga ketika di awal semester kalian menganggap itu cost, tetapi pada akhir semester karena cost itu telah digunakan, ya, maka akan berubah menjadi beban atau expense. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bedanya. Tolong itu diingat. Kemudian loss. Loss adalah biaya yang telah digunakan tanpa menghasilkan keuntungan. Rugi. Iya. Kalian bayar. Kemudian belas dirasakan orang yang penambahan apa-apa dalam satu semester ya. Yaitu loss namanya. Ya, loss. Kemudian set. Ya. Adalah biaya-biaya yang belum habis masa manfaatnya dalam satu periode tertentu yang dilakukan dalam neraca. Ya, kita sudah tahu lah satu apa. Kemudian opportunity cost. Ya, opportunity cost adalah keuntungan yang hilang atau dikorbankan ketika kita milih salah satu alternatif. Jadi hidup ini adalah pilihan. Dan memang kayaknya kita tidak diizinkan untuk memilih terlalu banyak. Sebab kalau pilihan terlalu banyak itu bukan kok hasil yang kita peroleh, tapi justru akan memunculkan pilihan-pilihan baru. Maka pilihan yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena orientasinya jelas, yaitu sesuai dengan kebutuhan, maka dalam rangka itu memilih, maka pasti ada satu, dua, atau yang lain yang tidak kita pilih. Ya. Nah, padahal belum tentu yang tidak kita pilih itu tidak mempunyai keuntungan. Belum tentu. Bisa jadi tetap punya keuntungan. Namun, bisa saja keuntungan atas yang tidak kita pilih tadi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kita korbankan untuk tidak kita pilih. Nah, itu kita sebut dengan nama opportunity cost. Ya. Misal kamu punya uang 1 juta. Ada tawaran. Dipakai untuk investasi, ya, atau dipakai untuk wisata. Nah, keduanya itu sama-sama punya keuntungan. Tetapi untuk kondisi saat ini, keuntungan yang kalian harapkan yang mana? Nah, begitu. Ya toh? Karena bisa bayangin kan, wisata keuntungannya apa? Udah ngerti. Investasi keuntungannya apa? Ya udah ngerti. Nah, sekarang kita hanya milih salah satu. Kita investasikan atau kita pakai untuk wisata saja uang 1 juta tadi. Nah, kalau misalkan kita memilih untuk kita investasikan, berarti kita mengorbankan keuntungan dari sebuah wisata. Ya. Nah, seperti itu contoh dari opportunity cost. Expand and lose adalah biaya yang telah digunakan manfaatnya dan dilaporkan dalam laporan income laba rugi. Nah, ya pasti itu ada di situ. Kemudian apa sekarang cost dan activities? Nah, ini kita bicara istilah ya. Cost, ya kalau cost stop biaya jangan ngerti ya. Sekarang ada yang namanya cost objek. Ya. Sesuatu yang digunakan dalam sistem akuntansi manajemen untuk mengukur dan menetapkan biaya. Nah, jadi cost objek itu kalau kita terjemahkan secara harfiah kan, ya sesuatu yang memunculkan biaya. Misal, listrik, ya kita pasang listrik. Berarti nanti ada biaya untuk membayar tagihan listrik. Nah, berarti cost objeknya apa? Listrik. Nah, begitu ya. Kemudian apa nih? Pengepakan misalkan, pengepakan barang hasil produksi pipa. Ya. Nah, karena ada pengepakan, maka akan muncul biaya untuk melakukan pengepakan itu. Nah, di situ disebut sebagai cost objek. Ya. Sehingga kalau kita kelompok
kelompok kan menjadi kelompok yang lebih luas lagi. Ada beberapa cost objek sebenarnya itu. Yang saya katakan tadi baru satu cost objek, yaitu dari produk. Nah, bisa jadi cost objeknya itu ada di pelanggan. Nah, kita harus berkompetisi dengan usaha lain. Maka kita harus pintar-pintar untuk menggait pelanggan. Nah, itu. Menggait pelanggan itu adalah cost objek. Sekarang, apa yang harus dilakukan dengan menggait pelanggan? Nah, cost objek nanti akan memunculkan objek. Memunculkan biaya yang harus kita bayarkan. Nah, oke. Departemen itu bagiannya ya. Bagian apa nanti akan memunculkan biaya apa. Aktivitas juga pasti itu. Aktivitas apa memunculkan biaya apa. Nah, atau kita contohkan seperti itu. Sebuah mobil merupakan sebuah cost objek. Pada saat kita menjelaskan biaya untuk memproduksi sebuah mobil itu. Ya, kita lihat mobil itu utuh. Tapi mobil itu kan hasil dari gabungan beberapa komponen. Ya kan, ada ban, ada baja besi dan platnya, ada kaca, ada karet dan seterusnya dalam bentuk-bentuknya masing-masing dan digabungkan. Ya toh. Nah, nanti di situ ada biaya untuk mesinnya, biaya untuk bannya, biaya untuk bodinya dan seterusnya. Nah, masing-masing itulah yang kita sebut dengan nama cost object. Kemudian activity atau aktivitas adalah suatu unit kerja dasar yang dikerjakan dalam organisasi. Ya. Aktivitasnya apa? Jadi kegiatan ya. Ya, tadilah ada paham hal itu. Sekarang cost segmentnya. Nah, bagaimana kita membebankan? Sekarang sebelum melakukan aktivitinya, ya kita lihat dulu tujuannya apa. Ya, nah, di situ. Tujuan cost segment adalah untuk mengukur. Nah, setelah mengukur baru melakukan pembebanan. Supaya apa? Supaya akurat. Gitu. Diukur dulu, baru dibebankan. Nah, di dalam pengukuran itu ada dasar yang dipakai untuk mengukur. Yaitu apa? Cost objek tadi. Sekarang apa yang menjadi cost objek? Kalau tidak ada cost objek, ya berarti tidak ada biaya. Kan begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai membuat biaya yang aneh-aneh. Kalau ukurannya nggak tepat, ya tidak akan cair. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah maka cost segment itu sebenarnya ya tidak mungkin bisa berhasil kalau kita tidak mencoba menelusuri aktivitas secara real. Maka ada yang namanya traceability. Ya. Traceability itu keterlacakan. Ya, jadi kita bisa ngecek. Sebenarnya aktivitas itu ada nggak sih? Kalau ada di bagian mana? Siapa yang melakukan? Terus gimana cara melakukannya? Fungsinya apa? Hasilnya nanti untuk apa? Nah, itulah salah satu indikator yang dipakai untuk melacak, gitu ya. Kalau memang itu ada dan benar, ya oke. Berarti memang itu sudah bisa dibebankan. Seperti itu. Semakin mudah biaya dapat dilacak pada suatu objek, maka semakin besar akurasi dari cost. Ya, makanya tidak semua biaya yang keluar itu bisa kita lacak. Bisa jadi ada yang memang tidak terlacak, tapi tetap terbiayai. Gitu. Nah, tapi konsekuensinya adalah segmentnya, pembebanannya jadi kurang efektif, kurang efisien. Nah, jika potensi seperti ini itu banyak terjadi, akan menyebabkan adanya pembebanan biaya yang tidak tepat, ya, salah anggaran, sehingga apa? Terjadi pemborosan. Nah, pemborosan itulah yang seringkali menyebabkan laba kita itu berkurang. Nah, di situ. Jadi hati-hati di situ. Nah, oleh karena itulah maka kuncinya ada di traceability. Ya. Kemampuan kemampuan untuk membebankan suatu biaya ke dalam suatu objek biaya. Ya. Dengan secara ekonomis, ya, dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat. Misalkan biaya listrik, gampangannya gitu aja, semua tahu itu. Bagaimana akurasi dari pembebanan biaya listrik? Ya sesuai dengan tagihan, Pak. Ya,
benar, sesuai dengan tagihan. Namun, saat ini, kalau tagihan itu besar, apakah terus kemudian ya dibayar wae, wong wae bayar kan? Enggak begitu. Harusnya kita lacak, kenapa kok ini besar? Besar itu artinya ada kenaikan dibanding periode sebelumnya. Ya, ada kenaikan. Kenapa kok ada kenaikan? Nah, berarti harus ada reason yang logis di situ. Apa penyebabnya? Kalau tarifnya memang yang naik, ya oke, tidak ada masalah. Kalau listrik naik, oke. Kalau tarifnya tetap, tetapi kok ada kenaikan biaya? Berarti kan ada pemakaian yang berlebih. Nah, dari mana ini pemakaian berlebih? Cek, apakah ada aktivitas baru? Atau justru aktivitas yang lama itu tidak terkendali sehingga listriknya jadi boros? Nah, misalkan apa? Ya, Bu Heneng, Bu Hora, orangnya di dalam ruangan itu AC terus nyala, nah, komputer terus nyala, TV terus nyala, dan segala sesuatu yang menggunakan listrik itu terus nyala. Padahal tidak ada orang, tidak dibutuhkan posisi peralatan itu. Nah, itu berarti kan ada pembebanan yang sia-sia kan? Nah, cuman sekali lagi untuk bisa mengetahui itu semua memang butuh pelacakan, gitu ya. Makanya memang ada beberapa bagian yang menyediakan pihak yang bisa melakukan pelacakan seperti itu. Karena akurasinya ada di situ. Nah, sekarang tracingnya bagaimana pelacakannya itu? Nah, itu. Ada dua metode tracing. Ya. Yang pertama adalah direct tracing. Ya, jadi dengan melakukan pembebanan langsung. Jadi ketika sudah dilacak itu tadi, cukuplah pakai direct. Ya. Atau pakai driver tracing. Ya. Ada pihak yang nanti menyebabkan munculnya biaya, nah dibebankan ke situ. Jadi misalkan ini, bahan bakar misalkan gitu ya. Kalau misalkan kita pakai direct tracing, maka ya sudah disebut saja biaya bahan bakar. Tetapi kalau misalkan ini kita sepakati pakai driver, maka drivernya bahan bakar itu apa? Mesin, misalkan begitu. Sehingga alokasi driver tracing itu didasari pada jumlah jam mesin. Ya, bukan berdasarkan dari rutinitas liter bahan bakar yang kita harus sediakan. Ya, jumlah jam mesin. Nah, sehingga kalau jumlah jam mesin tiap hari itu beda, harusnya pembebanan bahan bakar ke mesin itu beda juga. Itu kalau pakai driver tracing. Tetapi kalau direct ya tidak bisa sejauh itu. Direct langsung dibebankan ke biaya bahan bakar. Ya, baik itu dibebankan langsung karena bisa dilacak dengan mudah, ya. Tetapi ada juga yang tidak dapat dilacak dengan mudah, sehingga sifatnya adalah indirect cost. Ya, tidak langsung. Jadi dititipkan ke pihak tertentu. Contohnya ketika di overhead itu. Overhead itu kan rata-rata adalah pembebanan tidak langsung. Kenapa? Karena saat terjadinya pembebanan, aktivitasnya banyak yang belum dimulai. Sehingga nunggu dulu aktivitasnya dimulai, baru ada pembebanan. Ya, daripada nanti pembebanan yang dilakukan setelah aktivitas, yang nanti periodisasi pelaporan tidak sama, maka lebih baik itu dititipkan ke satu bagian. Ya, sehingga segala sesuatu yang masuk kategori overhead itu tinggal pakai aja. Nah, tetapi ini masih dalam konteks tracing, pembebanan yang direct. Ya, direct tetapi karena memang tidak terjadi pada waktu yang sama, maka menjadi indirect. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya saat ini direct tracing itu susah ya untuk dikendalikan, kalau menurut saya sulit, karena lebih banyak berhadapan pada situasi di mana dilatar belakangi oleh kebutuhan. Kebutuhan itu kan bisa diciptakan, karena itulah kemudian jadi sering gak real. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi rata-rata sekarang mengarah ke driver tracing. Kalau driver tracing berarti ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, ya, yaitu drivernya itu tadi, micunya tadi. Nah,
Sehingga yang kita kendalikan bukan biayanya, tetapi pemicunya tadi. Sekarang pentingnya hal ini pada sebuah bagian aktivitas. Bisa nggak bagian ini dihilangkan? Kalau bagian ini dihilangkan, berarti ada pemicu yang kita buang. Nah, kalau pemicunya berkurang, otomatis kebutuhan biayanya akan berkurang. Nah, seperti itu contohnya kalau pakai metode driver. Jadi memutus alokasinya itu bukan berdasarkan jumlah uang yang kita berikan, tetapi menyesuaikan kebutuhan yang memang perlu dievaluasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah allocation. Allocation is the assignment of indirect cost to cost object. Nah, itu jelas. Ya. Jadi pembebanan dari biaya yang tidak langsung, indirect cost, ke sebuah cost objek. Ya, objek yang memunculkan suatu biaya. Yang tadi saya sebut dengan istilah dititipkan. Jadi ketika kita memang melakukan transaksi indirect cost, kan tidak bisa kita membebani itu sebelum aktivitas dimulai. Ya kan? Nah, oleh karena itu, maka alokasilah yang kita gunakan sebagai dasar pembebanan. Gitu. Dititipkan pada suatu bagian, misalkan bendahara. Nih, ya, aktivitasnya apa? Ini nanti yang akan terjadi selama 1 bulan ke depan. Tapi ini belum mulai. Kapan mulainya? Minggu depan. Tapi saya harus membebankan sekarang, karena laporan saya nanti harus saat ini. Ya kan nggak mungkin laporannya nanti saya mundurkan. Nah, pada saat ini maka saya mengeluarkan juga. Ya kan? Tak keluarkan biayanya. Oke, sekian. Nah, dasar pengeluaran biaya dari mana untuk allocation itu tadi? Anggaran. Ya, jadi butuhannya untuk apa sih? Untuk ini. Total berapa? Sekian. Oke, ini tak kasih uangnya sekian. Nanti kamu yang ngendaliin ya. Kendaliin. Pembebanannya berdasarkan apa nanti? Allocation. Oke. Jadi allocation-nya berdasarkan apa? Cost driver. Oke. Nah, atau allocation-nya apa? Direct. Oke. Nah, sehingga indirect to direct. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ciri dari indirect cost adalah seperti itu. Cannot be assigned directly. Jadi tidak bisa memang dialokasikan langsung, tidak bisa dibebankan langsung. Kemudian no causal relationship exist. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ada. Karena apa? Ya sudah direncanakan tadi. Ya selama memang itu sudah direncanakan, ya apapun yang akan terjadi ya memang ada alokasi. Must assume a linkage. Ya, jadi memang harus lebih memperhatikan terkait dengan asumsi di sini. Asumsinya apa? Ya biasanya kemarin, ya. Alokasi real kemarin berapa? Ya sudah, itu nanti dipakai untuk dasar. Nah, oleh karena itulah nanti proses dari cost of resource menjadi sebuah cost object itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti itu. Ya. Mulai dari metodenya, mau direct pricing, driver pricing, atau allocation, ya, di mana masing-masing metode itu memberikan proses yang berbeda-beda dalam pembebanannya. Kalau direct pricing itu ya physical observation, jadi berdasarkan dari pengamatan tadi, analisis tadi. Kemudian kalau driver pricing itu berdasarkan dari sebab akibat dari aktivitasnya. Kalau allocation berdasarkan dari asumsi yang dibangun. Nah, itu semua merupakan sebuah metode yang akan digunakan untuk membebankan pada sebuah cost objek. Ya, akan memunculkan cost objek. Nah, ini contoh aja ya. Ada pabrik Honda sama bank gitu ya. Kalau pabrik ya jelas menghasilkan barang. Barangnya disebut dengan tangible product karena memang kelihatan barangnya ya. Nggak invisible. Nah, kelihatan. Cuman kalau service itu ya invisible ya memang karena aktivitasnya itu tidak terlihat tetapi dirasakan manfaatnya. Ya. Seperti bank itu. Nah, contohnya itu aja. Nah, oleh karena itulah maka kita harus memahami masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, karakteristik service seperti itu ya. Kalau bisa dibaca itu yang jelas produknya tidak nyata, intangible. Ya, ya bisa kita rasain gitu ya.
Kita dengar, kita lihat, ya itu saja. Cuman nggak bisa kita sentuh. Yang bisa kita sentuh ATM. ATM itu kan produk, bukan. ATM itu hanya perantara, itu hanya alat, ya kan? Itu alatnya, bukan produknya. Produknya ya transaksi itu. Kita dibantu untuk melakukan transaksi. Anda bayar daftar ulang misalkan lewat bank. Ya. Artinya yang dirasakan apa? Oh, bisa program normal, bisa ikut proses kuliah. Nah, intangible. Nah, karena intangible, maka sifat yang kedua adalah perishability, yaitu tidak tahan lama. Ya langsung harus kita gunakan, gitu ya. Jadi tidak bisa disimpan. Ya, wah ini saya sudah ditolong sih sama kasir, ditolong deh sama si teller, wah besok tanggap itu adalah jasa baik. Sehingga saya membalas budi. Besok lagi kalau ke bank kita bawain oleh-oleh. Nah, nggak perlu gitu deh. Nggak perlu. Itu kan memang suatu hal yang menjadi sebuah pekerjaan. Sehingga manfaat langsung ya sudah kita nikmati ya tanpa harus berpikir kemudian hari. Kemudian karakter yang berikutnya adalah inseparability. Ya, tidak dapat dipisahkan. Soalnya kalau dipisahkan ya tidak akan ketemu gitu ya. Karena interaksi itu wajib. Ada mahasiswa yang mengatakan, saya berniat untuk membayar. Nah, oke. Mahasiswa yang kedua mengatakan, saya sudah membayar. Maka yang diperhatikan yang mana? Nah, kalau dalam konteks transaksi yang diperhatikan ya yang sudah membayar kan begitu kan, karena sudah melakukan, sehingga coba kita cek transaksinya benar enggak, masuk atau belum. Nah, seperti itu. Sehingga ada kontak. Tetapi kalau saya berniat untuk membayar, ya itu baru niat. Tidak tahu kapan bayarnya, ya mau dicek apanya. Gimana kita ngecek niat? Tidak bisa. Nah, oleh karena itulah yang kita sebut dengan nama inseparability. Sehingga transaksi itu memang sudah harus berproses. Ketika sudah berproses, maka bagian dari proses itu menjadi satu kesatuan alur yang kemudian kita gunakan untuk dasar melihat apa hasilnya. Kemudian yang keempat, karakteristik service adalah heterogeneity. Ya, heterogeneity itu kan variasi ya. Jadi macam-macam itu mau apa, ya tergantung kebutuhan tadi. Jadi kita kan tidak bisa kan memakai semuanya. Buat apa kalau memang nggak butuh. Ya, jadi itu jasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hubungkan dalam sebuah produk costing? Ya, ini tidak lagi hanya bicara jasa. Ini juga bisa bicara terkait dengan produk. Ya. Produk yang tangible maksudnya ya, yang terlihat. Barang. Karena apa? Karena yang kita coba pahami di sini adalah bagaimana proses. Nah, sebelum ke sana, coba kita lihat bagaimana masing-masing itu dijalankan. Ya, karena apa? Menjalankan sesuatu itu kan pasti butuh strategi, butuh cara. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, ada beberapa alternatif yang saat ini sudah ada, ya, menjadi sebuah dasar teoritis. Dasar teoritis itu tinggal kita kembangkan aja dan kita sesuaikan dengan kebutuhan, maka akan menjadi sebuah metode. Kita mulai dari yang paling kanan, ya, sederhana dulu, yaitu traditional product cost. Ya tradisional product cost ya, yang penting membuat, gitu aja. Yang penting membuat. Karena apa? Orientasinya barangnya jadi dan bisa dijual. Ya sudah, maka prosesnya cuma satu, yaitu proses produksi. Selesai. Yang penting buat, ya gitu. Nah, perkara nanti jumlah yang dibuat berapa, semampunya. Mampu itu dalam konotasi apa? Ya sumber dayanya. Itu udah pokoknya guys. Nah, hasil dari aktivitas itu nanti akan menjadi laporan keuangan yang kita sebut external financial reporting tadi. Nah, itu tradisional. Jadi yang penting penting itu. Nah, kemudian kita coba pakai metode yang kedua, yaitu operating product cost. Jadi kita sudah mencoba
menelusuri dan mengevaluasi biaya produk dari hasil operasinya tadi. Jadi operasionalnya kita cek. Bisa nggak operasionalnya itu kita efektif dan efisiensikan lagi, misalkan begitu pertanyaannya. Maka kita nggak bisa lagi hanya berjalan pada situasi normal, yaitu produksi. Nah, kalau produksi itu kan hanya rutinitas saja. Nah, saat ini kemudian kita coba cek, rutinitas itu ada yang pembebanan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, maka nanti kita kelompokkan dari hasil produksi itu tadi sampai dengan ke customer-nya. Karena jalur distribusi itu ternyata juga menimbulkan cost yang seringkali tidak kita perhatikan. Nah, cost yang sering diperhatikan hanya di internal saja pada saat melakukan proses. Nah, oleh karena itu selain production, ada dua hal lain yang harus diperhatikan, yaitu marketing dan customer service. Ya, di sini karena apa? Kalau kita hanya memproduksi tanpa kita berpikir untuk menjual, bisa jadi banyak barang yang tidak terjual tepat waktu. Oleh karena itu kita harus memikirkan siapa yang akan melakukan penjualan, yaitu pihak marketing. Nah, sehingga marketing harus kita buat strategi sendiri. Nah, kemudian setelah marketingnya itu jadi, maka barang bisa nyampe ke customer. Nah, sistem jual kita apa? Jual putus atau jual dengan masih memberikan garansi? Nah, ya tergantung. Sekarang rata-rata customer menginginkan barang seperti itu dijual putus atau dijual menginginkan garansi. Kalau customer masih membutuhkan beberapa hal lain terkait dengan produk tersebut selama pemakaian awal, berarti kan perlu ada garansi. Nah, kalau ada garansi berarti di sini harus ada yang namanya customer service, yaitu bagian yang melayani customer. Karena nanti kalau digabung ke marketing ya kacau gitu ya. Karena marketing itu tugasnya jual, bukan melayani dari komplain. Yang melayani komplain nanti masuk ke customer service. Nah, itu strategi yang kedua pada operating product cost. Nah, kalau di situ juga masih dirasa ada pembebanan biaya yang kurang tepat, maka metodenya disempurnakan lagi dengan metode-metode yang kontemporer yang saat ini sering digunakan. Misal, ini contohnya memilih value chain product cost. Nah, kalau bicara value chain, ya berarti kita bicara terkait dengan hubungan, karena kita bicara chain itu apa sih? Chain itu rantai gitu ya. Rantai itu kan nggak mungkin sendiri-sendiri. Rantai itu kan nyambung. Anaknya bisa dipakai itu karena nyambung satu dengan yang lain dan bisa digunakan untuk memutar roda. Nah, oleh karena itu kalau tadi di operating maupun di tradisional itu masih berfokus pada bagiannya secara parsial, maka di sini fokusnya tidak secara parsial lagi, tetapi bagaimana masing-masing itu saling mensupport. Customer service itu nanti tergantung dari bagaimana marketing menjual. Marketing bisa menjual tergantung dari bagaimana produksi itu dibuat. Nah, sekarang kalau yang tadi awalnya dimulai dari proses produksi itu kan hanya membuat sesuatu yang konsepnya sudah jelas. Dan sekarang pertanyaannya, sing mikir konsepnya jadi jelas ngomong sopo. Karena apa? Nggak mungkin kita itu memproduksi barang yang sama itu berulang-ulang. Karena manusia itu punya titik jenuh. Maka dalam satu titik tertentu akan ada yang harus diubah. Ya, mbuh kuwi disempurnakan, mbuh kuwi memang akan diarahkan dengan tema yang berbeda. Itu mau nggak terserah, tergantung situasi. Tapi yang jelas harus ada perubahan, baik itu minor maupun mayor. Ya, baik itu sedikit atau banyak. Apa ya, motor lah, coba lihat motor atau mobil gitu ya. Dilihat aja sih, sebuah motor dengan bentuk seperti itu bertahan berapa lama? Misalkan apa? Motor apa ya? Honda Vario, nah misalkan begitu ya. Coba ingat aja dari awal dulu, ketika Vario itu keluar itu tahun 2000 berapa itu ya?
2002 kalau 2003 ingat saya itu pertama kali itu keluar model vario yang pertama ya, kalian mestinya ngerti itu ya. Itu kemudian berubah lagi menjadi vario apa itu istilahnya, tekno atau apa. Nah, itu butuh waktu berapa lama? 5 tahun. Ya, jadi dalam waktu 5 tahun kendaraan itu walaupun namanya sama, bentuknya harus berubah. Coba dipikir. Kalau customer tahunya sih tiba-tiba berubah, ada produk baru, tahunya customer. Tetapi bagi produsen, bagi pihak yang membuat, yang memproduksi, apakah semudah itu mengubah pola, mengubah bentuk dari sebuah kendaraan? Kan tidak. Karena mengubah bentuk dari sebuah kendaraan itu kan perlu riset. Ya kan? Oh, ininya jadi begini, ini jadi begini, bentuknya jadi gini, ini tambah gini, ini dikurangi. Nah, itu riset. Tidak suka-suka gitu ya. Nggak kayak modifikasi pinggir jalan yang semaunya gitu aja. Nggak bisa. Ada riset. Nah, siapa yang melakukan riset? Ya, ada bagian tersendiri kalau begitu. Sehingga kita harus menambah satu bagian lagi, yaitu riset and development. Karena apa? Ya, supaya produk itu nanti selalu berkembang. Walaupun sudah memasuki titik jenuh. Nah, oleh karena itulah maka keempat bagian itu kemudian bersama-sama ya membuat sebuah proses, maka disebut dengan nama product mix decision strategy. Ya. Ya, product mix decision strategy. Jadi strategi yang dilakukan secara pengambilan keputusan yang diambil dari beberapa pihak yang bersama-sama menjalankan proses. Nah, itu yang kita kenal dengan nama value chain product cost. Ya. Nah, disinilah kemudian perkembangan dari situasi alokasi ataupun situasi pembebanan itu jadi terlihat berubah, gitu ya. Karena apa? Orientasinya tetap ke arah efektivitas dan efisiensi. Nah, ini misalkan seperti ini ya, kalau kita mencoba memecah cost itu ya, semula hanya cost biasa, kemudian kita pecah jadi production cost dan non production cost ya. Yang production cost itu apa aja ya, ada 3 kan, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang non production apa ya, tadi biaya pemasaran dan administrasi umum atau R&D juga tadi. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ada klasifikasi yang jelas ya. Oke, nanti tolong dibaca sendiri aja itu ya. Ya, rumusnya itu. Ya. Kalau biaya primer. Ya, biaya primer itu adalah biaya pokok ya, yang memang harus kita keluarkan. Tapi ada juga yang namanya biaya konversi. Ya. Ya. Coba kita lihat. Prime cost itu seperti itu. Jadi dari direct material cost, dari bahan baku ya, dari bahan baku, biaya bahan baku ditambah dengan labor cost, ya, tenaga kerja. Nah, sedangkan kalau conversion cost itu ya dari labor cost ya ditambah dengan overhead. Jadi posisi penjumlahannya aja yang dipisah gitu ya. Kenapa? Supaya bisa kita bedain mana yang memang harus kita biayai duluan. Ya. Ya kalau biayanya berlebih-lebih ya ada masalah gitu ya. Enggak masalah karena selalu tersaji, selalu tersedia alokasinya. Tapi kalau biayanya itu pas-pasan, yang mana harus berputar-putar, ya hati-hati. Maka yang jadi orientasi pertama apa? Ya, prime cost. Prime cost dulu, baru conversion. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Ini contoh aja. Kalau misalkan kita menghitung HPP, insya Allah ini sudah kalian pahami di akuntansi keuangan. Atau mungkin akuntansi biaya. Sudah ini. Nah, lihat aja lah contoh itu ya. Nah, ini contohnya kalau untuk manufacturing, organisasi produksi. Ini service produksi, ya, service organization. Jadi ada bedanya di situ. Ya. Ya, nanti coba dicari ya, bedanya di mana. Itu hanya pola. Ya, pola ini tujuannya adalah untuk mencoba melihat antara service organization dan product organization itu ada beda terkait dengan pembebanan biaya.
Nah, sekarang bagaimana polanya kalau kita menggunakan cost management system? Kita coba lihat jenis-jenisnya dulu aja ya. Ya, masalah pola, ya nanti kita pelajari satu persatu saatnya ndak. Yang jelas kita lihat dulu aja. Apa saja yang ada di dalamnya. Kalau kita bicara terkait dengan laporan yang kita hasilkan berdasarkan cost management system, ya, sistem manajemen biaya, kelompok besarnya itu ada dua. Yang pertama adalah functional based cost management system. Dan yang kedua adalah activity based cost management system. Jadi berdasarkan dasar itu ya. Yang satu didasari dari fungsi, yang satu didasari dari activity. Ya. Nah, itu dipecah lagi jadi dua. Yang pertama adalah functional based cost. Jadi sistem yang dibuat berdasarkan dari alokasi pembebanan biaya yang dilihat berdasarkan fungsi dari pembebanan tersebut. Jadi biaya itu tadi fungsinya untuk apa? Nah, sehingga di sini yang harus kita perkuat adalah bagaimana alokasi itu berfungsi. Ya, jadi yang pertama fungsi ya, jadi fungsinya dulu. Oh ini untuk listrik, oh ini untuk telepon, oh ini untuk mesin, oh ini untuk tenaga kerja. Nah itu fungsi ya. Nah kemudian setelah fungsinya itu jelas, baru kita lihat kinerja dari masing-masing fungsinya. Bagaimana caranya penggunaan listrik. Bagaimana orang-orangnya itu dipilih supaya bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, artinya di situ muncullah fungsional based operational control. Jadi harus ada fungsional control gitu ya. Terkait dengan operasional tentunya. Nah, jadi kinerja yang penting untuk dilihat supaya apa? Supaya alokasi pembebanannya itu tidak salah arah. Sebab kalau tidak ada indikator kinerjanya, bisa jadi ya, ketok nyambut gawe dikasih, nyambut gawe dikasih. Hasil dari nyambut gawe itu tadi apa kan belum jelas. Nah, sehingga disinilah pentingnya ada activity, ya activity yang dilihat dari sisi operasionalnya, ya bukan per 1-2 orangnya ya, tapi operasionalnya. Jadi kinerja gabungan ini masih cukup. Kalau kita melihat fungsional base. Tapi lain cerita kalau kita mendasari activity base. Nah, kalau yang seperti ini sudah harus dikelompokkan berdasarkan masing-masing aktivitas per bagian. Maka akan muncul yang namanya activity based cost dan activity based management. Ya. Kalau activity based cost itu berarti cost yang dikeluarkan berdasarkan aktivitas masing-masing bagian. Yang mana aktivitas masing-masing bagian itu ada drivernya. Ya, jadi tadi dilihat berdasarkan driver yang mempengaruhi munculnya biaya. Sedangkan kalau activity based management itu dilihat dari pengendaliannya. Jadi pengelolaannya. Bagaimana aktiviti itu dikelola, dikendalikan. Jadi yang satu didasarkan pembebanannya, namanya EBC, yang satu berdasarkan pengelolaannya, yang namanya EBM. Nah, polanya seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah maka di dalam sebuah cost management system itu ada yang namanya functional based management system atau FBM gitu ya. Functional based management system. Manajemen system ini masih istilah-istilah lagi ya yang dikenalkan. Ada yang namanya cost view, ada yang namanya operational efficiency view. Ya. View itu melihat, ya. Cost view berarti melihat pembebanan biayanya. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, only use driver
related to the production functional to assign cost. Ya. Jadi cost view-nya itu tetap berdasarkan driver. Jadi memang hanya driver yang berhubungan dengan fungsi-fungsi produksi yang dibebani biaya. Jadi kalau memang tidak ada relevansinya dengan fungsi produksi, ya nggak usah dibebani biaya gitu ya. Walaupun sebenarnya itu ada kegiatan yang bisa dikatakan bagian dari sebuah proses produksi. Ya. Sehingga kalau disebut cost view itu yang sering kali ada di situ. Direct material, direct labor, machine hour. Jadi yang sifatnya langsung gitu ya. Ya jam kerja mesin, tenaga kerja langsung, material langsung. Nah seperti itu. Itu cost view. Kemudian yang kedua ada operational efficiency. Jadi efisiensi view. Ya. Jadi holds manager of its function. Jadi coba ini memberikan relevansi atas fungsi dari masing-masing itu. Apakah responsible for controlling cost? Ya, apakah nanti dia bisa responsible, ya, bisa cepat dalam memberikan pengendalian terhadap cost to derive operating efficiency. Sehingga di situ nanti efisiensi ada ukurannya, ya, karena lebih mengarah kepada bagaimana seorang manajer itu dalam fungsinya bisa merespon dengan cepat atas penggunaan biaya operasi itu untuk bisa dikatakan masih efisien atau tidak. Nah, di sini yang lebih utama untuk operational efficiency view. Nah, tapi kalau ini ada di FBM ya, functional based management system. Kalau ada di APM beda lagi. Ya, di APM beda lagi. Jadi cost view dan operational efficiency view-nya itu lain. Ya, jadi kalau di APM cost view-nya itu ya pada ini driver analyze, activity analyze, performance evaluation. Jadi ada pihak lain yang nanti akan mencoba melakukan analyze. Ya. Analyze-nya itulah nanti yang kita baca. Beda loh ya di sini. Jadi langsung pada activity-nya kalau di FBM. Tetapi kalau di FBM itu harus di-analyze dulu. Nah, jadi berdasarkan ke sesuatu hasil analisa. Kalau FBM tadi sesuatu dari hasil kejadian, jadi beda ya. Nah, seperti itu. Kalau operasional efisiensinya ya fokus on managing activity and improving values for operational efficiency. Ya, fokus pada sebuah aktivitas dari pengendalian and improving values. Ya, jadi memberikan penghargaan pada sebuah nilai itu dari operational efficiency. Jadi efisiensi yang kita hitung berdasarkan dari biaya operasionalnya tadi. Nah, semuanya itu prinsipnya kemana? Prinsipnya untuk mengendalikan fungsi, ya, baik operational view maupun cost view itu sebenarnya orientasinya di sini tengah ini. Yang mengendalikan fungsi supaya apa? Supaya tidak ada suatu sumber daya yang menganggur. Ya, jadi ada fungsinya masing-masing. Tapi yang namanya fungsi itu masih secara umum ya. Masih secara umum. Misalkan kalian lulus akuntansi, punya sarjana akuntansi, harusnya berfungsi sebagai akuntan. Nah, secara umum akuntan saja. Tapi kemudian ketika kalian masuk melamar menjadi akuntan, itu akuntan di mana? Itu kan belum. Ya, spesifikasinya itu di activity nanti. Activity, jadi aktivitas. Ya. Sehingga aktivitas itu kan suatu kegiatan yang memang dilakukan oleh orang yang menguasai bidang tersebut. Nah sekarang kalian sama-sama akuntan, kan penguasaan terhadap akuntansinya beda. Enek sing sangat menguasai, enek sing rodok menguasai, enek sing ukur-ukur menolak menguasai. Nah sehingga nanti kan diposisikan di tempat yang tidak sama. Ya jangan berharap podo-podo IPK-nya 3, sekian, tetapi loh kok gaji mulai oke dibanding gajiku. Ya karena apa yang kita kuasai lebih daripada yang dikuasai yang lain. Ya kenapa? Di saat ini rata-rata orang dinilai berdasarkan activity-nya. Bisa apa? Nah, karena apa? Ya seperti ini loh. Orientasinya pada sebuah activity. Ya. Nah, ini
ini adalah beberapa contoh. Ya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita compare, kita bandingkan ya antara FBM dan IBM, counting system itu ya seperti itu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya itu ya. Oke, ya itu adalah resume dari apa yang saya jelaskan di depan tadi. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Oke, belum ada yang ditanyakan? Baik, kalau memang belum ada ya sudah, nggak ada yang tanya. Pak Arif kan sudah menyampaikan dari dulu, ini sudah semester berapa kalian itu ya? 6 ya. Kan dari dulu sudah menyampaikan kalau silent is understand. Ya. Jadi kalau diam itu dianggap tahu, paham. Jadi kalau nggak ada yang menyampaikan ya berarti apa yang disampaikan tadi sudah bisa dipahami. Oke, karena kita kuliah online, ya, kita menggunakan perangkat dan sumber daya yang berbayar, ya, untuk menghemat cost-nya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya kuliah kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Jangan lupa absensinya diisi, ya, disuntik. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kuliah ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.